Kau akan menyesal menikahi putraku, kata mertuaku. Kalimat itu terngiang di kepala Salma ketika pengacara itu membuka amplop dan menyebut tanggal yang membuat dunia di sekitarnya runtuh. Ibu Haryati meninggal 32 hari yang lalu. Selama 8 tahun ia hidup dalam pernikahan yang oleh orang lain tampak tenang, rapi, tanpa luka. Namun, satu pernyataan dari seorang lelaki berpakaian rapi itu menghancurkan semua kepastian. Rumah yang selama ini disebut-sebut sedang direnovasi selama bertahun-tahun, ternyata menjadi rahasia yang disembunyikan di balik pintu yang tak pernah ia ketuk. Bayangkan duduk di meja makan yang sama selama 8 tahun, melihat gelas kopi yang sama, mendengar langkah suami yang sama pulang, lalu diberitahu bahwa ibu mertuamu, yang wajahnya hanya pernah muncul di foto-foto lama, telah mati sebulan lalu, dan selama sebulan itu engkau bahkan tak tahu. Salma merasakan matanya berair, tetapi bukan hanya karena sedih. Ada rasa dikhianati, ada rasa ditipu oleh cerita yang ia yakini selama ini. Saya tidak tahu bagaimana memulainya. Salma sering berkata pada dirinya sendiri di malam-malam panjang, ketika lampu rumah mereka sudah padam, dan hanya suara kipas angin, serta jam dinding yang berdetak pelan. Dalam ingatannya, rumah mereka tampak sempurna. Ruang tamu yang selalu rapi, foto pernikahan tergantung, mantel indera tergantung teratur di kapstok. Di luar, tetangga mengangguk sopan. Di dalam, segala sesuatunya tersusun rapi, seolah-olah tidak ada retak. Tapi sebuah retak kecil membuat segalanya runtuh. Sebuah larangan sederhana, berulang, pada kunjungan ke rumah mertua. Itu dimulai secara halus. Nanti saja, Sal, kata Indra tiap kali ia mengusulkan pulang ke kampung melihat ibu. Rumah sedang direnovasi. Nanti kalau sudah rapi kita ajak ibu ke sini. Awalnya Salma percaya. Renovasi bisa memakan waktu, pikirnya. Lalu alasan berubah menjadi sesuatu yang lain. Pekerjaan, janji temu dokter, kebutuhan untuk mengurus proyek, sakit yang tidak jelas. Telepon yang katanya sering tersela, sering tak diangkat, lahir dari kebiasaan yang dianggap wajar. Ia tak ingin menjadi menantu yang cerewet. Ia ingin menjadi menantu yang baik, yang sopan dan penuh hormat kepada keluarga suami. Namun petunjuk-petunjuk kecil mulai menumpuk seperti butiran debu yang lambat laun, terlihat jelas saat cahaya menyorot. Ada sepatu Indra yang berlumpur di musim kemarau, seolah ia baru saja berjalan di sawah. Ada aroma parfum asing di jaketnya. Ada dompet keberadaannya yang belum pernah ia lihat. Ada nota kecil yang ia temukan sekali, terlipat rapi di saku jas. Selembar kwitansi dengan nama toko dan alamat yang tidak pernah mereka kunjungi. Ketika Salma menyebutkan hal-hal itu, Indra sering menjawab dengan nada singkat, kadang meninggi. Kenapa kamu selalu curiga? Aku capek. Nada itu menutup jalan diskusi. Ia belajar menelan rasa penasaran demi menjaga kedamaian. Ada juga telepon yang tak pernah terangkat. Setiap kali Salma mencoba menelepon rumah mertua, telepon hanya berdering lalu masuk ke pesan suara. Muncul pesan singkat dari nama yang ia simpan Ibu Haryati, yang tak pernah merespons dalam bentuk suara. Hanya pesan teks klise dari nomor yang terkadang berubah-ubah. Kamu kuatkan hati ya. Sebuah pesan yang terkirim dari nomor tidak dikenal, tidak memberikan jawaban. Saat Indra pulang terlambat, ia memberi alasan yang sama. Rapat, perjalanan dinas, ada klien mendesak. Semua wajar pada permukaan, tetapi Salma mulai merasakan adanya jurang yang menunggu saat esok hari. Di antara keanehan-keanehan itu, ada momen kecil yang terus mengusik. Sepasang sendok makan yang hilang dari laci dapur, obat batuk yang tak pernah ia pakai, label obat yang terbuang di tempat sampah. Salma ingat satu malam ketika ia membuka dapur dan menemukan kotak obat bekas yang seolah-olah baru dibuang. Di kotak itu tertempel label dalam tulisan tangan yang mengatakan obatnya sudah habis lagi. Tidak ada siapapun dalam keluarga yang minum obat itu, menurut penuturan Indra. Baginya, tulisan tangan itu seperti bisik kecil yang mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika kecurigaan mulai membesar, Salma bergulat antara rasa cinta pada suaminya dan naluri untuk mencari kebenaran.
Ia memikirkan wajah Ibu Haryati yang terakhir kali ia lihat. Sebuah foto hitam putih di dinding ruang keluarga. Ibu mertua tersenyum, tangan menggenggam tangan Indra dalam foto pernikahan masa muda. Foto itu ia simpan sebagai bukti keharmonisan keluarga. Sebagai pengingat akan akar yang mengikat Indra ke sebuah asal-usul. Ia tak pernah menyangka akar itu akan menjadi rantai yang mengekang. Di satu sore yang panas, ketika angin membawa bau masakan dari dapur tetangga dan suara anak-anak bermain di bawah pohon, bel rumah berbunyi. Di depan pintu berdiri seorang pria bertubuh tegap, mengenakan jas abu-abu, membawa sebuah map coklat tebal. Pak Rahmat, pengacara, berdiri dengan wajah yang serius. Kehadirannya seperti pengubah arah roti, sebuah sinyal bahwa masalah ini bukan sekadar percakapan di meja makan lagi. Ia menyerahkan sehelai kertas, sebuah kunci kecil tergantung pada gantungan logam, dan sebuah surat pengalihan kuasa. Suasana berubah menjadi dingin meski matahari masih membakar kaca jendela. "Maaf merepotkan, Bu Salma," ucapnya. Suaranya lembut, tetapi berat seperti sebuah pernyataan yang akan mengubah segalanya. "Saya datang atas nama keluarga Haryati. Berdasarkan dokumen ini, Ibu Haryati meninggal pada tanggal ini." Ia menyebut tanggal yang menyeret Salma ke dalam jarak napas yang terhenti. Surat-surat wasiat dan surat kuasa diserahkan kepada Tuan Indra. Ini kunci rumah mertua. Kunci itu terasa dingin di telapak Salma. Ia menatapnya seperti menatap benda asing. Dan tiba-tiba semua teka-teki kecil yang ia kumpulkan seperti potongan puzzle berkumpul membentuk gambar lain. Gambar yang mengerikan. Bukan renovasi, bukan sakit yang tak pasti, melainkan penutupan hidup yang sengaja ditutup dari pandangannya. Kepalanya pusing. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia menangis karena marah bukan karena sedih, tetapi sekarang air itu mengalir di pipinya. Bukan hanya karena kehilangan yang mungkin ia rasakan terhadap seorang perempuan yang tidak pernah benar-benar ia temui, tetapi karena perasaan dikhianati. Di situ, di ruang yang biasa mereka gunakan untuk makan malam, dua dunia bersentuh. Dunia yang selama ini dibangun bersama, yang tampak rapi dan aman, dan dunia yang selama ini disembunyikan dengan rapih. Salma mendengarkan ketika Pak Rahmat menjelaskan bahwa beberapa dokumen menyangkut pengalihan aset dan sebuah kuasa upaya yang mengizinkan seseorang mengelola segala urusan Ibu Haryati. Kata-kata pengacara terdengar resmi, berputar-putar di antara istilah yang hangat, namun sulit dipahami jika kau tidak terbiasa dengan jargon hukum. Salma menyerapnya dengan sudut mata, tetapi di dalam hatinya hanya ada satu pikiran. Indra menerima sesuatu dari ibu. Sesuatu yang selama ini ia kira bukan miliknya untuk diurus sendirian. Beranjak dari pertemuan itu, Salma tidak bisa tetap pasif. Malam itu, ketika rumah sunyi dan Indra sedang menghadiri sebuah acara perusahaan, alasan yang lagi-lagi ia terima tanpa banyak pertanyaan karena ia ingin menjaga harmoni, Salma membuka laci meja kerjanya. Meja itu biasanya menjadi wilayah yang tak pernah ia sentuh. Tumpukan kertas, sebuah laptop usang, dan pena-pena yang rapi milik Indra menjadi entitas sakral bagi kehidupan rumah tangga mereka. Dengan tangan gemetar, ia menyingkapkan laci yang paling bawah dan menemukan sebuah kotak kecil tersembunyi. Di dalamnya ada beberapa benda yang tidak pernah ia bayangkan akan ia temukan. Sebuah kunci cadangan kecil yang persis sama dengan kunci yang diberikan pengacara tadi, sejumlah kwitansi dengan nama toko dan alamat yang asing, dan secarik kertas kecil, robek, dengan huruf yang tadi ia lihat. Obatnya sudah habis lagi. Kwitansi-kwitansi itu menunjukkan tanggal-tanggal yang bertumpuk. Beberapa bertanggal beberapa bulan lalu, beberapa lagi bertahun-tahun dulu, semuanya berhubungan dengan pengiriman barang ke alamat yang bukan alamat rumah mertua yang ia kenal. Ada catatan jumlah transfer yang dibayarkan, namun beberapa tanda tangan tampak berbeda. Salma menyentuh kertas-kertas itu seperti menahan napas. Seolah mengetahui lebih jauh akan berarti membuka pintu yang tak akan bisa ditutup lagi. Ia mengambil foto kwitansi-kwitansi itu dengan ponselnya. Jantungnya berdetak cepat seperti seseorang yang baru saja menemukan peta harta karun yang salah. Di antara kertas itu, ada juga secarik foto. Bukan foto keluarga yang tergantung di ruang tamu, melainkan sebuah foto yang lebih baru. Indra berdiri di sebuah teras rumah dengan tanaman yang rapi di sekitarnya. Di belakangnya ada papan bertuliskan nama sebuah perkebunan kecil. Di pojok foto,
ada seorang wanita tua yang duduk, kepalanya tertunduk. Wajahnya samar karena sudut foto, tapi bentuk tubuhnya begitu dikenalnya ketika ia membayangkan wanita di foto itu. Salma merasakan sesuatu seperti tangan yang mencengkeram dadanya. Foto itu tampak seperti bukti bahwa di balik kebohongan ada tempat nyata. Sebuah rumah di kampung yang selalu katanya sedang direnovasi. Langkah demi langkah, rasa curiga Salma bertumbuh menjadi tekad yang dingin. Ia mulai menyusun rencana kecil layaknya detektif amatir. Mencatat semua tanggal yang ia temukan di kwitansi, membandingkan dengan waktu Indra sering pergi dinas, menyusun satu daftar nama toko dan alamat, dan mencoba menyusup ke sudut-sudut ruang kerja yang sebelumnya ia tidak pedulikan. Ia kembali mengenang setiap kebohongan kecil yang pernah diutarakan. Panggilan yang tak terjawab, janji yang diundur, dan saat-saat Indra membentak ketika ia bertanya terlalu banyak. Semua itu kini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga. Ia merasa sedang memegang ujung sebuah benang besar yang mungkin akan membuka kain yang menutupi sesuatu yang lebih kelam. Di samping meja kerja, Salma menemukan sebuah amplop berisi tulisan tangan yang rapi, bukan tulisan Indra, yang menyebutkan hal-hal yang sederhana namun bermakna. Daftar obat, nama klinik kecil di kampung, dan sebuah catatan pendek yang membuat darahnya menggumpal. Jangan biarkan dia pulang sendiri. Siapakah yang menulis ini? Mengapa ada pesan seperti itu? Semua pertanyaan itu berputar di benaknya seperti arus yang semakin deras. Ia menahan rasa panik. Tidak ada langkah tergesa. Ia tahu satu hal. Jika ia bertindak tergesa dan ketahuan, semua bukti bisa disembunyikan lagi. Jika ia diam, kebenaran bisa lenyap bersama kenangan yang tak pernah diberi kesempatan untuk diungkap. Malam itu ia memilih untuk diam, mengumpulkan bukti yang bisa ia pegang, memotret setiap lembar kwitansi, menyimpan kunci cadangan di tempat aman, dan menunggu saat yang tepat. Beberapa hari berlalu. Dalam rutinitas yang kini terasa seperti sandiwara, Salma bermain peran sebagai istri yang setia, menyapu, memasak, menata meja, mengusap keriput pada kemeja Indra. Namun di balik senyum itu ada rencana yang mengendap. Ia mengontak seorang tetangga yang lama tinggal di kampung, seorang wanita bernama Bu Susi, yang namanya pernah muncul dalam sebuah catatan tua yang ia temukan di laci lemari rumah mertua beberapa bulan lalu. Melalui pesan singkat yang terjaga kerahasiaannya, Salma menanyakan kabar tentang rumah mertua, bertanya-tanya apakah renovasi itu benar-benar sedang berlangsung. Balasan yang ia terima membuat bulu kuduknya berdiri. Rumah itu sudah lama tidak seperti dulu. Banyak yang berubah. Kalau memang mau ke sana, datanglah sendiri. Jangan bilang pada Tuan Indra. Pesan itu seperti lampu kecil yang menuntunnya. Ia pun mulai merancang perjalanan ke kampung. Sebuah perjalanan yang, sampai beberapa minggu lalu, ia pikir akan terjadi pada sebuah hari libur biasa untuk bersilaturahmi. Kini perjalanan itu dipenuhi rasa takut, rencana, dan tekad untuk mencari kebenaran. Ia menghubungi seorang teman lama yang bekerja di kantor pos dekat kampung, bertanya secara hati-hati tentang pengiriman barang ke alamat yang tercantum di kwitansi. Setiap jawaban sedikit demi sedikit mengungkap pola. Ada pengiriman barang yang konstan. Alamat yang tercatat bukanlah alamat rumah sakit, dan beberapa nama penerima yang tak familiar. Sebelum keberangkatannya, Salma melakukan satu hal lagi. Ia memasukkan potongan-potongan bukti ke dalam tas kecil yang ia bawa. Kunci cadangan ia selipkan di dompetnya. Foto-foto ia simpan di ponsel. Kwitansi-kwitansi ia fotokopi dan menyimpannya di sebuah map tipis. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan sahabat dekatnya. Ada rasa malu yang aneh. Malu karena telah dibohongi. Malu karena selama ini menjadi bagian dari dusta. Tetapi lebih besar lagi adalah kemarahan yang dingin. Ia tidak pulang ke kampung dengan niat menuduh secara frontal. Ia pulang untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, untuk memberi nama pada rasa sakit yang selama ini ia alami. Pada pagi hari keberangkatan, kota masih setengah mengantuk. Salma berdiri di halte bus, melihat kota yang biasa. Pedagang pukul 7 pagi membuka kios, asap dari warung kopi kecil mengepul, suara motor lalu lalang, tapi semua itu terasa seperti latar film yang aneh di mana ia adalah pemeran utama yang harus menghadapi adegan klimaks.
Ia menatap peta kecil yang ia cetak dari alamat pada kwitansi, kemudian menatap kunci cadangan yang mengilap di dalam dompetnya. Jantungnya berdebar, tetapi langkahnya mantap. Di dalamnya ada satu tekad yang menuntun. Menemukan kebenaran, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk perempuan tua yang mungkin selama ini disepakati untuk disisihkan. Ketika bus melaju meninggalkan kota, pemandangan berubah. Gedung-gedung tinggi menghilang, digantikan oleh sawah, kebun, dan rumah-rumah beratap genteng yang berjajar sederhana. Suara radio di bus memutar lagu lama yang entah mengapa membuatnya teringat pada tawa kecil yang mungkin pernah berasal dari rumah itu. Ia memandangi setiap rumah di pinggir jalan, mencari bentuk yang dikenalnya dari foto tadi. Hatinya dipenuhi rasa takut sekaligus harapan. Takut jika yang ia temukan akan menghancurkannya lebih jauh. Berharap bahwa mungkin ada penjelasan sederhana yang selama ini lolos dari pengertiannya. Di dalam tas, amplop kecil yang berisi keterangan dari pengacara masih berwarna putih, kuncinya menari-nari tiap kali bus melewati jalan berlubang. Salma menutup matanya sejenak, mengingat kembali pertemuan sore itu di ruang makan. Wajah Indra yang tampak tidak terlalu terguncang, senyum yang dipaksakan, dan kata-kata yang terdengar defensif ketika ia menanyakan hal-hal kecil sebelumnya. Seperti benang yang ditarik perlahan, semua hal itu kini terasa sedang menuntunnya menuju sesuatu yang besar. Sebelum bus menurunkan penumpang di terminal kecil kampung, ia menuliskan nomor Bu Susi pada selembar kertas, lalu menyimpan kertas itu di saku jaket. Di pikirannya berulang-ulang muncul sebuah pertanyaan. Jika memang rumah itu sedang disembunyikan, jika benar ada kamar yang tak boleh dimasuki, apa yang akan ia temukan ketika pintu itu dibuka? Pada saat yang sama, ia juga tidak bisa menyingkirkan perasaan bersalah. Bersalah pernah menjadi bagian dari hidup yang menutupi kebenaran. Ketika bus berhenti dan ia melangkah turun, udara kampung terasa lain, segar, dingin, beraroma tanah yang baru dibasahi hujan semalam. Suara ayam berkokok dan anjing yang menggonggong menuntun langkah kakinya menuju sebuah rumah yang dari luar tampak terawat. Dari kejauhan, sebuah pagar kayu dan taman kecil memancarkan wujud sebuah rumah yang tampak ramah. Namun ia tahu, seringkali penampilan bisa menipu. Sebelum ia sampai di pintu, seseorang memanggil namanya dengan suara serak, namun penuh kehangatan. Salma? Suara itu milik Bu Susi, yang berdiri di depan gerbang rumah tetangga. Wajahnya berkedut kecil ketika ia memandang Salma, dengan mata yang seolah mencoba membaca di antara kata-kata. Sudah lama tidak pulang, Mbak. Ada sesuatu di matanya, sebuah pemahaman yang lebih dari sekadar sapaan biasa. Salma merasa bahwa ia berada di ambang sebuah pintu yang tidak hanya sekadar membuka ruang fisik, tetapi juga membuka ruang kebenaran yang selama ini terkunci. Di sana, berdiri di ambang, Salma menarik napas panjang. Ia menatap kunci cadangan di dompetnya, lalu menatap rumah yang mungkin menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang pernah dibayangkan. Ketegangan mengeras di dadanya seperti sebuah batu yang menunggu untuk dilempar. Ia tahu saat ini bukan akhir, tetapi titik awal dari sesuatu yang akan mengubah banyak hal. Ia melangkah maju dengan hati yang dipenuhi campuran amarah, takut, dan tekad, dengan satu tujuan jelas, menemukan apa yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun, dan memberi nama pada ketidakadilan yang mungkin telah dilakukan. Salma menutup pintu gerbang dengan sentuhan ringan, tetapi langkahnya berat seperti menahan badai. Bu Susi menggandeng lengannya seolah memberi sandaran. Matanya menatap lurus ke depan ketika mereka berjalan melewati pekarangan. Dari kejauhan, rumah itu tampak rapi. Cat segar di kusen jendela, pot bunga yang diberi pita, suara anak kecil tertawa di halaman tetangga. Namun udara yang menyusup melalui kusen pintu berbeda. Ada aroma antiseptik lemah, bau obat yang mengendap, dan lapisan debu yang menempel di ambang jendela. Salma merasakan sesuatu yang dingin merayap di tulang punggungnya. "Mbak, hati-hati ya," bisik Bu Susi waktu mereka sampai di depan pintu utama. Suaranya pelan, agak serak, sudut matanya menyimpan cerita lebih panjang daripada kata-katanya. "Kalau mau masuk, jangan tunjukkan emosi berlebihan. Bicaralah pelan. Tanya dari hal kecil dulu." Ada jeda singkat sebelum Bu Susi menambahkan. "Ibu suka kalau suasana tenang." Salma mengangguk, jantungnya masih mengebu.
Ia mengeluarkan kunci cadangan yang ia selipkan di dompet, kunci yang semula ia temukan di laci Indra, dan menyerahkannya pada Bu Susi. Tangan Bu Susi gemetar ketika memutar kunci, seperti orang yang menahan napas menunggu sebuah jawaban yang lama tertunda. Ketika pintu terbuka, udara dari dalam hadir seperti saksi bisu. Dingin, sedikit lembab, dan ada jejak aroma obat yang samar. Langkah pertama Salma ke lorong rumah seolah masuk ke dalam ruang waktu yang berbeda. Debu halus menari di celah cahaya, dan setiap langkah mengeluarkan bunyi yang tak biasa di rumah, yang selama ini terlihat hidup dalam foto-foto keluarga. Di dinding, foto-foto lama tetap menggantung. Pernikahan, reuni keluarga, perayaan. Tetapi kini foto-foto itu terasa seperti pameran topeng. Senyum yang sama, tetapi matanya tampak kosong bila disentuh oleh kenyataan. Mereka melewati ruang tamu yang rapi. Meja teh tertata, taplaknya masih terlipat dengan rapi. Kursi-kursi ditata seperti menunggu tamu yang tak pernah datang lagi. Salma memperhatikan detail-detail kecil. Sepasang kacamata terletak di atas majalah yang bertahun-tahun, bekas cangkir berdebu di rak, dan satu bingkai foto yang lebih baru. Foto yang pernah ia lihat di saku Indra, tertumpuk setengah tersembunyi di balik kursi. Di sudut ada sebuah lemari kayu tua yang menutup rapat. Pintunya sedikit menonjol, seperti menyimpan sesuatu yang enggan dilihat. Di sana, kata Bu Susi, menunjuk sebuah pintu kecil di ujung lorong. Suara perempuan itu lebih pelan dari bisik daun. Itulah kamar ibu. Mereka bilang sedang direnovasi. Padahal, saya yang sering lewat tidak pernah melihat tukang di sana. Sebelum Salma sempat bereaksi, Bu Susi sudah menyingkap penutup kain yang menempel pada gagang pintu, sebuah tindakan yang tampak sederhana namun syarat keberanian. Pintu itu terkunci, tetapi kunci cadangan di saku Salma terasa seolah-olah dipanggil oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika kunci berputar, engsel pintu mengeluarkan bunyi yang menahan napas. Udara di dalam kamar itu berbeda. Hangat karena sinar matahari yang tembus tipis lewat jendela kecil, tetapi bercampur dengan bau obat, tumpukan kain, dan sedikit aroma tubuh yang tertinggal. Di tengah ruangan, ranjang rumah sakit tua terletak dengan selimut yang rapi, namun terlihat beku oleh waktu. Bantal penyangga dan botol obat tersusun di meja kecil di samping. Di dinding ada foto-foto keluarga, beberapa sudah dirobek setengah, beberapa diganti dengan foto baru yang tampak dipasang dengan terburu-buru. Di salah satu foto, terlihat seorang perempuan tua duduk dengan kepala tertunduk. Ekspresi itu samar, tetapi Salma melihatnya dan sesuatu di dalamnya bergetar. Di sudut meja kecil, sebuah buku tebal terlihat kusam. Salma mendekat tanpa suara. Jari-jarinya gemetar ketika ia membuka halaman pertama. Kertas itu berbau kertas lama dan sedikit obat. Di sana, di antara catatan yang goresnya rapi namun penuh kecemasan, ada kalimat yang membuat hati Salma serasa dijepit. Kalau kau membaca ini, tolong bantu aku. Itu bukan kata-kata panjang. Hanya beberapa kata yang tertulis rapi dengan tinta yang sedikit memudar, tetapi terasa seperti jeritan yang terselubung. Ia mulai membaca halaman-halaman selanjutnya dengan cepat tapi hati-hati. Buku harian itu berisi catatan harian singkat, tanggal, rutinitas, nama obat, komentar soal perawat yang datang sekali dua kali, dan uraian-uraian kecil yang kalau dibaca tampak biasa, tetapi bila digabungkan membentuk pola. Ada catatan mengenai tekanan yang membuatnya lelah. Ada tulisan tentang surat yang dibawa oleh seorang pria muda. Ia bilang ini perlu ditandatangani. Dan ada kalimat yang dipertegas berkali-kali. Jangan biarkan dia pulang sendiri. Terkadang catatan itu diulang. Obatnya sudah habis lagi. Saya takut sendiri. Mereka sering lupa mengganti. Kalimat-kalimat itu merayap ke dalam kepala Salma seperti alur yang panjang. Di antara halaman ada lembar terpisah, selembar kwitansi kecil yang ditaruh perlahan di antara lipatan. Tanggalnya sesuai dengan beberapa kwitansi yang pernah Salma temukan di laci meja kerja Indra. Ada nama toko, angka transfer, dan cap pos yang memperlihatkan alamat pengiriman ke desa. Semua itu sekarang berada di hadapannya, terangkai begitu nyata. Sebuah pola pengiriman obat, perubahan tangan pada tanda-tanda,
persetujuan yang tampaknya dipaksakan. Salma memegang buku harian itu seperti memegang sesuatu yang hidup. Dia membaca satu entry yang membuat dadanya sesak. Hari ini dia datang lagi, meminta tanda. Aku tidak mengerti, tapi mereka berkata ini untuk kebaikanku. Mereka menaruh obat di lemariku, tetapi beberapa hari kemudian obat itu tidak diganti. Aku merasa kesepian. Jika mungkin, biarlah ada yang tahu. Tanda tangan di bawah catatan itu adalah huruf yang tak keras. Namanya, yang membuat tenggoroknya tercekat. Haryati. Air mata mengaburkan penglihatan Salma. Bukan hanya karena empati, tetapi karena buku itu menyodorkan bukti tulus. Bukan sekadar janji renovasi, tetapi penindasan kecil yang berlangsung sehari demi hari. Ia seperti melihat rekaman kehidupan seseorang yang semakin menyusut karena tidak diberi suara. Dia menulis banyak hal seperti itu, kata Bu Susi dari belakang. Suaranya serak. Saya pernah melihatnya di pasar. Waktu saya tanya, dia bilang takut. Dia takut jika saya bercerita. Dia bilang, jangan sampai mereka tahu saya bawel, Bu. Wajah Bu Susi menegang. Saya tahu sejak lama bahwa Mbak Salma dilarang, tapi saya takut ikut campur. Salma memeluk buku harian itu pelan, lalu menutupnya, menandai halaman dengan potongan kertas. Ia mengambil foto beberapa halaman dengan ponsel, memindai kwitansi yang terselip, dan menyimpan semua gambar satu persatu. Hatinya dipenuhi momentum yang berubah dari ketidakpastian ke tekad. Buku harian ini bukan sekadar kertas penuh tinta, ia adalah saksi yang berbisik, memanggilnya untuk bertindak. Mereka kembali ke ruang tamu. Mata Salma tertumbuk pada satu kotak kecil, di mana beberapa foto baru dan dokumen disusun rapi. Beberapa foto yang tampak seperti keluarga yang tersenyum. Namun wajah-wajah di foto baru itu tampak dipaksakan. Ada keceriaan yang terlalu dibuat untuk menutupi ketiadaan. Ia mengambil salah satu foto dan memperbesar di layar ponselnya. Di pojok foto ada catatan kecil tulisan tangan, tanggal dan nama. Itu foto yang sama yang pernah ia temukan di meja kerja Indra, dengan seorang wanita tua yang kepalanya menunduk. Kata-kata tulisan di balik foto itu terlihat sulit untuk dimengerti. Ada bekas air mata pada sudutnya. Kenapa ada foto itu di sini? Salma bertanya pada Bu Susi. Suaranya hampir berbisik. Mengapa mereka menyembunyikan ibu seperti ini? Bu Susi menarik napas panjang. Dulu, saya lihat mereka sering datang malam. Bawa makanan, bawa kantong-kantong. Mereka bilang itu untuk perbaikan. Tapi saya juga pernah mendengar Indra berbicara pada seseorang di telepon dengan nada tidak sopan. Kadang saya dengar dia bilang, jangan ganggu urusanku. Ibu bilang kalau ia lelah, dia ingin istirahat. Itu saja. Ada jeda yang panjang, lalu Bu Susi mengeluarkan satu fakta kecil yang seperti memantik api. Beberapa tetangga memang curiga. Mereka lihat petugas pengiriman datang. Saya sempat tanya pada nenek di sebelah rumah. Dia bilang pernah lihat seorang perempuan muda datang bawa tas besar. Kadang anak kecil ikut. Mereka tidak banyak bicara karena takut. Tapi saya tahu ada yang melihat perempuan itu. Dia tidak pernah berani menantang kekuatan Tuan Indra. Setelah berkali-kali menimbang, Salma memutuskan tidak menunggu lebih lama. Ia menyimpan kembali buku harian itu dengan hati-hati, mengambil beberapa fotonya, dan memutuskan untuk kembali ke kota secepat mungkin. Di dalam kepalanya, rencana sudah mulai tersusun. Bukti harus dikumpulkan, saksi harus berbicara, dan pengacara harus diajak ke meja. Ia tahu risiko mengejar kebenaran, bahwa kepasifan mungkin merusak jejak bukti, tetapi ia juga tahu bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, suara ibu itu mungkin akan selamanya terkubur. Perjalanan kembali ke kota terasa seperti penarikan napas panjang yang berat. Di bus, Salma mengulang lembar demi lembar foto dan catatan di ponselnya. Ia menulis pesan singkat pada Pak Rahmat dengan hati-hati. Pak, saya menemukan buku harian Ibu Haryati di rumahnya. Ada catatan tentang tekanan dan surat kuasa. Saya butuh bantuan segera. Tidak lama kemudian datang balasan singkat. Datanglah hari ini. Jangan cerita pada siapapun. Kita atur langkah selanjutnya. Kantor pengacara itu menjadi pelabuhan bagi kebenaran yang mulai bergejolak.
Pertemuan dengan Pak Rahmat berlangsung tanpa histeria. Pria itu mendengarkan setiap detail dengan seksama. Matanya terkadang menunduk membaca gambar foto yang Salma tunjukkan di layar. Ia menanyakan tanggal, menandai bukti, dan mencatat nama-nama yang mungkin bisa menjadi saksi. Tanpa memberi janji manis, ia berkata, "Ini bisa menjadi dasar yang kuat. Buku harian adalah dokumen pribadi. Jika kita bisa menghubungkan catatan ini dengan bukti keuangan dan kesaksian, kita punya kasus. Tapi kita harus hati-hati. Kita butuh bukti fisik lebih banyak dan saksi yang bersedia berbicara di pengadilan." Rencana dibuat dengan ketelitian yang tenang. Mereka memutuskan. Pertama, mengamankan bukti yang ditemukan di kampung. Foto, salinan kwitansi, buku harian. Kedua, menyusun kronologi perjalanan Indra yang sesuai dengan tanggal pada kwitansi dan entry di buku harian. Ketiga, menghubungi pihak kepolisian untuk penggeledahan rumah kedua Indra, agar barang bukti dapat diamankan secara resmi. Pak Rahmat menekankan bahwa semua langkah harus tercatat dan dilakukan melalui jalur hukum. Jika kita bergerak sendiri tanpa prosedur, bukti bisa dipermasalahkan. Polisi harus hadir, dan kita harus melaporkan temuan ini secara resmi. Salma mendengar itu dengan hati yang berkecamuk. Ada rasa takut yang mendalam, karena tindak lanjut berarti menghadapi suaminya langsung, menimbulkan badai yang mungkin menghancurkan sisa-sisa rumah tangga. Tetapi ada juga rasa lega. Langkah hukum membuat kebenaran bukan sekadar bisik-bisik, melainkan sesuatu yang berjangka panjang dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa hari kemudian, pada sore yang mendung, tim yang dipimpin oleh Pak Rahmat datang bersama beberapa petugas polisi. Mereka bergerak tenang tapi tegas. Salma tidak hadir saat penyergapan. Ia diminta agar menunggu di luar untuk keamanan. Di antara mereka, ada seorang wanita yang tampak cemas namun setengah lega. Itu Vera. Ia duduk di sebuah bangku dekat kantor polisi, memakai jaket tipis, rambutnya dikepang, mata merah karena menangis. Di pangkuannya, seorang bocah kecil yang nampak bingung bian, memeluk boneka lusuh. Mereka menunggu di tempat yang kini menjadi persimpangan antara kebenaran dan konsekuensi. Operasi itu berjalan sesuai rencana. Rumah kedua Indra digeledah, dokumen dan barang-barang yang selama ini hanya beredar di dalam rumah, akhirnya disita sebagai barang bukti. Barang-barang tersebut termasuk buku harian asli, yang sempat disimpan di lemari, beberapa kotak obat bertanggal, kwitansi-kwitansi, dokumen surat kuasa cadangan, dan beberapa foto yang menunjukkan perempuan tua itu berada di rumah kedua. Petugas membawa semua bukti itu dengan catatan resmi. Di saat yang sama, Indra dibawa dalam keadaan terjaga. Dia tidak dihakimi di jalanan. Proses berlangsung secara formal, penuh prosedur. Reaksi Indra saat diberitahukan bahwa ia ditahan karena dugaan penelantaran dan pemalsuan dokumen adalah campuran antara marah dan usaha menahan panik. "Saya tidak melakukan apa-apa yang salah." Suaranya tegas ketika dia masih berada di halaman rumah saat petugas memintanya menjelaskan. Namun ketika petugas menunjukkan bukti dan menanyakan tanda tangan pada beberapa dokumen, ia mulai terdengar goyah. Di sana juga hadir Vera, yang akhirnya memilih untuk memberi keterangan. Suaranya patah ketika ia menceritakan peranannya. Bagaimana ia awalnya masuk ke kehidupan Indra, bagaimana beberapa barang dikirim, dan bagaimana sesekali ia melihat seorang wanita tua disuruh duduk dan diberi obat-obatan oleh orang-orang yang katanya akan merawat. Vera menangis ketika mengatakan, "Saya pikir saya membantu, tapi saya takut. Saya pikir saya hanya orang luar, tapi saya melihat hal-hal yang salah." Bian, anak kecil yang kini menjadi saksi hidup betapa kerumitan itu memengaruhi keluarga, diam di pangkuan petugas pelindung anak. Ia tidak dimintai pernyataan formal di situ. Kehadirannya lebih sebagai tanda bahwa ada nyawa kecil yang tak harus menjadi bagian dari urusan gelap orang dewasa. Semua pihak, termasuk polisi dan pengacara, menjaga privasinya. Kasus itu kemudian masuk ke meja pemeriksaan. Proses pengadilan berjalan dengan langkah yang panjang dan melelahkan. Di persidangan, Pak Rahmat memaparkan bukti demi bukti, foto-foto, buku harian, kwitansi transfer, dan kesaksian dari Bu Susi, Vera, serta beberapa tetangga yang akhirnya bersedia bersaksi. Buku harian dibacakan dalam potongan-potongan, tidak semuanya, hanya bagian yang relevan,
sehingga hakim dan publik dapat melihat pola yang konsisten, penurunan kualitas perawatan, pengabaian, dan adanya tekanan untuk menandatangani dokumen tertentu. Ibarat puzzle, setiap lembar bukti memperjelas gambar besar, bukan sekadar satu kebohongan kecil tentang renovasi, tetapi sebuah struktur di mana perempuan tua itu perlahan dilucuti haknya. Tak hanya itu, bukti-bukti menunjukkan adanya pemindahan aset melalui surat kuasa yang ditandatangani ketika keadaan ibu tampak lemah, serta penggunaan aliran dana yang tak semestinya. Hakim menanyakan tentang niat dan motif, dan disinilah saksi-saksi menjadi penting. Vera, meski awalnya ragu, menjelaskan dengan jujur bahwa ia melihat transaksi dan pengalihan barang. Hal-hal yang membuat cerita itu tidak lagi hanya kata-kata di buku harian. Di ruang sidang, ada momen di mana kata-kata tampak tak pernah cukup. Salma duduk di antara kerabat yang mendukungnya. Matanya selalu tertuju pada dokumen yang dibacakan. Ada bagian ketika hakim meminta pembacaan catatan terakhir dari buku harian Ibu Haryati. Suara petugas yang membacakan itu bergema tenang di ruang sidang. Kalimat-kalimat sederhana tentang rasa takut, permintaan untuk didengarkan, dan harapan kecil bahwa jika seseorang membaca catatannya, kebenaran akan terungkap. Di antara hadirin, ada beberapa orang yang menunduk, beberapa yang menangis. Ruangan itu menjadi saksi betapa dokumen-dokumen kecil dapat merontokkan kebohongan yang telah lama terjaga. Vonis akhirnya dijatuhkan setelah serangkaian sidang panjang. Hakim menyatakan bahwa terdapat bukti cukup mengenai tindakan penelantaran dan pemalsuan dokumen yang mengakibatkan pengalihan aset secara tidak sah. Surat kuasa yang menjadi dasar pengalihan diperintahkan untuk dibatalkan, dan pengadilan memutuskan pengembalian aset kepada pihak yang semestinya, menurut catatan terakhir Ibu Haryati, yang lebih sesuai dengan kehendak dan kepentingan yang adil bagi keluarga. Selain itu, ada perintah perdata terkait kompensasi terhadap kerugian yang terjadi. Indra divonis bertanggung jawab atas tindakan itu, putusan yang membawa konsekuensi sosial dan hukum. Catatan persidangan yang dibaca oleh publik lewat liputan media, menyebarkan berita itu ke komunitas yang lebih luas. Apa yang terjadi setelah vonis juga bukan cerita sederhana. Di tengah proses pembatalan surat kuasa dan pembagian kembali aset, Salma dihadapkan pada keputusan moral yang berat. Menerima warisan yang kini sah menurut hukum, atau menolaknya karena cara perolehannya terasa tercemar. Setelah malam-malam penuh renungan dan konsultasi dengan Pak Rahmat, ia memutuskan untuk menolak keuntungan material itu. Aku tidak mau hidup dengan sesuatu yang diperoleh dari penderitaan orang lain, katanya pada satu pertemuan keluarga kecil. Keputusan itu mengagetkan beberapa pihak. Ada yang menganggapnya sia-sia, ada yang memuji keberaniannya. Salma memilih jalan yang menurut hatinya paling benar. Ia menolak menerima aset tersebut sebagai keuntungan pribadi. Keputusan itu membuka jalan baru. Dengan bantuan beberapa pihak yang memahami trauma dan nilai sosial, aset yang semula diperjuangkan untuk dibagi kini diarahkan untuk kepentingan komunitas. Sebagian disalurkan ke yayasan lokal yang menangani lansia terlantar, sebagian lagi dialokasikan untuk pembiayaan perawatan Ibu Haryati sesuai dengan catatan terakhirnya, dan sisanya digunakan untuk membangun ruang publik kecil yang diberi nama Perpustakaan Haryati, sebuah perpustakaan mini dan tempat belajar bagi anak-anak di kampung yang dulu menjadi saksi akar kisah ini. Transformasi rumah yang dulunya disegel oleh kebohongan menjadi sebuah ruang yang hidup adalah proses yang penuh air mata dan kerja keras. Salma memimpin beberapa relawan, termasuk Bu Susi dan beberapa tetangga, untuk membersihkan kamar yang dulu menjadi ruang sunyi Ibu Haryati. Mereka membuka jendela lebar-lebar, mengeluarkan bau obat yang membekas, menata rak buku, mengecat dinding, dan menata kursi kecil untuk bacaan anak-anak. Di tembok, mereka menempatkan sebuah plakat sederhana. Perpustakaan Haryati, untuk mereka yang ingin didengar. Plakat itu bertuliskan nama Haryati sebagai penghormatan, tidak untuk membangga-banggakan dongeng sedih, tetapi untuk memastikan bahwa suara seorang perempuan tua kini diabadikan menjadi sumber pengetahuan dan tempat berlindung. Perpustakaan itu cepat menjadi hidup. Anak-anak dari desa datang berbondong-bondong pada sore hari. Mereka duduk melingkar mendengarkan cerita dari relawan yang membaca buku bergambar. Di meja pojok, ada satu ruang kecil yang disiapkan untuk kegiatan lansia, pertemuan kecil, kursus menjahit,
dan tempat minum teh bagi mereka yang ingin berkumpul. Salma sering duduk di sana, meniup debu dari buku lama, menata lembar demi lembar, dan membayangkan wajah ibu tua yang mungkin akan tersenyum jika ia melihat buku-buku itu menyebar kebaikan. Ada satu hari kecil yang membuat Salma berhenti sejenak. Seorang bocah perempuan memegang erat buku bergambar, lalu menatap Salma dan bertanya, "Kapan Bibi Haryati datang membacakan cerita?" Salma terdiam, lalu tersenyum. "Dia datang lewat buku-buku ini," jawabnya. Bocah itu mengangguk, puas dengan jawaban sederhana itu. Di mata Salma, jawaban itu adalah titik di mana luka mulai berubah menjadi sesuatu yang bisa dirawat. Proses penyembuhan Salma juga bukan jalur lurus. Ada hari-hari gelap ketika bayangan pengkhianatan kembali menghantui. Ada malam ketika sendok-sendok makan di dapur terdengar seperti gema kebohongan. Dan ada momen ketika ia harus berurusan dengan sisa-sisa hubungan yang hancur. Namun ada juga banyak langkah kecil yang menguatkannya. Surat-surat dukungan dari para tetangga, pernyataan maaf publik dari beberapa pihak yang dulu menutup mata, dan kehadiran anak-anak yang menggunakan perpustakaan sebagai pangkalan belajar. Salah satu babak penting dalam pemulihan adalah ketika Salma diundang untuk berbicara di depan komunitas kecil tentang pengalaman yang ia lalui. Memilih untuk berbicara bukan dengan nada balas dendam, melainkan dengan penegasan akan pentingnya mendengar dan melindungi yang rentan. Ia menceritakan perjalanan menemukan bukti, menghadapi hukum, dan membangun kembali. Suaranya stabil. Ada rasa sedih, tentu, tetapi yang lebih dominan adalah keteguhan. "Kebenaran membutuhkan keberanian untuk didengarkan," katanya. "Dan keadilan bukan hanya soal hukuman, ia soal memperbaiki apa yang rusak." Liputan media terus membawa kisah itu ke banyak telinga. Beberapa artikel menggambarkan proses hukum, beberapa menyorot peralihan fungsi rumah menjadi perpustakaan. Reaksi publik beragam. Ada yang menawarkan bantuan sukarela, ada yang mengirimkan donasi buku, dan ada juga opini yang mempertanyakan kenapa tindakan itu bisa terjadi di lingkungan yang tampak rapi. Bagi Salma, opini-opini itu bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah memperbaiki tatanan sosial di sekitarnya, satu langkah kecil untuk mencegah tragedi serupa. Hubungan dengan Indra tak lagi seperti dulu. Ia kini menjalani proses hukum dan menanggung konsekuensi yang diambil pengadilan. Di ruang kecil dalam hatinya, Salma menyimpan luka yang tak segera hilang. Tetapi juga ada keyakinan bahwa kata-kata terakhir yang tercatat di buku harian Ibu Haryati tidak akan sia-sia. Dalam beberapa kesempatan, ketika ia melihat kembali foto-foto lama, ia merasakan peneguhan. Pengkhianatan tidak akan menang bila ada komunitas yang berani membela suara yang tertutup. Perlahan, kebiasaan-kebiasaan baru hadir. Salma mengajak anak-anak tetangga untuk kelas membaca tiap sore. Setiap kali membuka pintu perpustakaan, aroma buku dan tawa kecil menyambutnya. Harum yang berbeda dari bau obat yang dulu mengendap. Ia menanam beberapa tanaman di taman kecil yang dulu tak pernah dirawat. Bunga-bunga sederhana bermekaran, seolah menandai babak baru. Waktu-waktu sederhana ini memberi ruang bagi luka untuk menyusut, bukan karena lupa, tetapi karena ada energi baru yang mengalir. Energi memberi. Salah satu momen yang paling membekas datang saat peringatan 1 tahun sejak penemuan buku harian. Salma dan beberapa relawan mengadakan acara kecil di perpustakaan. Pembacaan buku bersama, pameran foto tentang proses restorasi, dan sesi berbagi untuk para lansia. Di akhir acara, Salma berdiri di depan papan kecil yang memuat kutipan dari buku harian Ibu Haryati, pesan tentang keberanian untuk berbicara. Ia menatap hadirin, menahan napas, lalu berkata dengan suara yang tenang namun tegas. "Kita membuat tempat ini bukan untuk melupakan, tetapi untuk mengingat, agar suara yang tadinya terpelintir karena kekuasaan dapat menjadi sumber kekuatan bagi yang lain." Waktu terus berjalan. Ada surat-surat yang datang dari keluarga yang sebelumnya terlibat. Permintaan maaf yang tidak semua bisa diterima, tetapi beberapa di antaranya membuka jalan untuk rekonsiliasi. Bagi Salma, proses memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memberi ruang agar hidupnya tidak tertahan pada kebencian. Ia memilih untuk fokus pada apa yang dapat ia berikan sekarang. Waktu, perhatian,
dan ruang untuk orang-orang yang membutuhkan. Keputusan itu membuatnya semakin tegas pada prinsipnya. Tidak ada harta yang sebanding dengan kehormatan seorang manusia yang dirampas. Dalam momen-momen tenang, Salma masih terkadang memutar kembali ucapan yang pernah terpatri di pikirannya. Kata-kata mertuanya yang dulu diulang oleh orang lain. Kau akan menyesal menikahi putraku. Dulu kalimat itu hadir seperti ancaman yang tak jelas. Kini ia terasa seperti sebuah pernyataan ironis yang mengejek kebohongan. Salma tidak tertarik membalas dengan balas dendam. Ia memilih untuk menjawabnya dengan tindakan. Membangun ruang yang memberi suara kepada mereka yang tak punya suara. Di dalam sanubarinya, ia tahu bahwa penyesalan yang paling adil bukanlah milik para korban yang menuntut balas, melainkan milik mereka yang memilih menutup mata ketika ada yang butuh ditolong. Akhirnya, ketika malam turun dan lampu-lampu perpustakaan menyala redup, Salma duduk di depan meja kecilnya. Di hadapannya ada beberapa buku yang hendak disusun untuk program bacaan minggu depan. Ia mengambil secangkir teh hangat, menarik napas panjang, dan memandang ke rak yang dulu dipenuhi debu. Suaranya lembut ketika ia berbicara sendiri, bukan sebagai pengakuan kelemahan, melainkan sebagai peneguhan yang tenang. Kartu-kartu kecil itu, kwitansi, foto, buku harian, telah membawa kita jauh. Bukan untuk membalas, tapi untuk memperbaiki. Ia tersenyum tipis dan menaruh buku yang hendak dibagikan pada rak anak-anak, tempat di mana tawa kecil selalu menunggu. Di luar, lampu-lampu jalan memantul di genangan hujan yang baru reda. Di salah satu sudut perpustakaan, sebuah plakat kecil menggantung, untuk mereka yang ingin didengar. Plakat itu bukan hanya nama, ia adalah janji. Janji bahwa suara seorang perempuan tua yang pernah terbungkam kini akan hidup kembali melalui halaman-halaman buku, melalui kelas-kelas kecil, dan melalui anak-anak yang membaca tentang masa depan yang lebih adil. Kisah Salma bukan sekadar kisah tentang pengkhianatan. Ia adalah perjalanan menggenggam kebenaran yang pahit, membawa bukti-bukti yang tadinya tersembunyi ke hadapan hukum, dan merubah reruntuhan menjadi ruang yang memberi kehidupan. Di akhir hari, ketika ia menutup lampu dan melangkah pulang, ada sebuah perasaan ringan yang berbeda. Berat yang berubah menjadi tanggung jawab, luka yang menjadi pelajaran, dan sebuah rumah yang dulu menutup kini telah membuka pintunya untuk masa mendatang. Jika ada satu pesan yang ingin Salma tinggalkan kepada siapa saja yang mendengar ceritanya, itu bukan ajakan benci atau balas dendam. Ia ingin menegaskan bahwa mendengar, bertindak melalui jalur hukum, dan membangun kembali komunitas merupakan jalan untuk menegakkan keadilan. Kebenaran pada akhirnya harus menjadi alat untuk menyembuhkan, bukan untuk menghancurkan lebih jauh. Dan ketika kenangan akan ucapan itu kembali melintas, kau akan menyesal menikahi putraku. Salma menatap foto-foto anak-anak yang sedang membaca, melihat wajah-wajah yang tersenyum, dan menjawab dalam hati dengan tenang. Penyesalan itu memang nyata. Bukan karena ia menuntutnya, tetapi karena kebenaran yang akhirnya muncul membuat dunia yang dibangun di atas kebohongan runtuh. Di tempat itu, di antara buku-buku yang kini berdiri tegak, ada sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah pelajaran tentang keberanian untuk membela yang lemah dan memberi mereka rumah yang layak. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, tinggalkan komentar. Dari mana Anda menonton? Dan jika Anda ingin mendengar kisah-kisah nyata lain tentang perjuangan dan pemulihan, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang mungkin membutuhkan kekuatan dari cerita seperti ini. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Salma. Semoga kebenaran dan keadilan selalu menemukan jalannya.